Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai budget atau anggaran biaya pabrik tidak langsung. Nah, sebenarnya biaya overhead atau biaya pabrik tidak langsung adalah biaya-biaya yang tidak bisa dikelompokkan ke biaya langsung, bahan baku, dan biaya tenaga kerja tidak langsung, tapi ini merupakan biaya produksi. Nah, silakan dibuka handout-nya. Biaya overhead atau biaya pabrik tidak langsung adalah biaya-biaya yang terdapat dan terjadi di lingkungan departemen produksi, tetapi tidak berhubungan langsung dengan barang yang diproduksi. Nah, biasanya dalam satu perusahaan terdapat departemen produksi. Nah, departemen produksi ini menghasilkan biaya-biaya. Contohnya ada biaya bahan, bisa digambarkan atau digambarkan dalam bentuk diukur dengan bentuk liter, dalam bentuk meter atau kilogram. Kedua, ada biaya tenaga kerja langsung. Nah, ini diukur dengan jam per direct labor hours atau jam kerja ya, langsung. Yang ketiga, ada biaya tidak langsung atau DMH. Nah, DMH ini adalah direct machine hours. Nah, ini yang termasuk ke biaya overhead cost. Selain departemen produksi, ada departemen namanya adalah departemen pembantu atau overhead cost. Nah, departemen ini departemen yang secara tidak langsung membantu departemen produksi. Jadi ini penyangganya departemen produksi. Nah, di departemen pembantu ini terdapat biaya-biaya. Ya, di departemen pembantu terdapat biaya-biaya, diantaranya contohnya ada biaya listrik. Ini dinyatakan dalam watt atau kilowatt hours. Ya. Yang kedua, biaya reparasi dan pemeliharaan atau direct repair hours ya, repair hours. Nah, biaya-biaya ini masuknya ke overhead cost. Dari diagram di atas terlihat bahwa budget biaya overhead terkait dengan pertama adalah untuk menentukan harga pokok produksi. Yang kedua, ada dua departemen ya, pada umumnya ada dua departemen, yaitu ada departemen produksi yang ini tadi, dan yang kedua ada departemen pembantu ya, yang secara tidak langsung membantu departemen produksi, itu namanya adalah departemen pembantu. Yang ketiga, satuan yang digunakan masing-masing departemen atau activity house. Nah, ini satuannya yang telah saya tadi sebutkan ya, atau digambarkan atau satuannya ya, ini namanya adalah activity base ya, activity base, dasar aktivitasnya. Nah, untuk melihat langsung mengenai gambaran ini, kita lihat contoh kasusnya. Contoh kasus, budget produksi untuk tahun 2017, ini perusahaan memproduksi dua produk, yaitu produk A dan produk B. Produk A dihasilkan 14.000 liter, sedangkan produk B dihasilkan 8.000 kilogram ya, untuk anggaran produksinya. Ini sudah given ya. Kemudian proses produksi produk A melalui departemen produksi 1 dan departemen produksi 2. Jadi produk A ini melalui dua departemen produksi 1 dan departemen produksi 2. Sedangkan produk B hanya diproses di departemen produksi 2. Ya, berarti ini tanpa melalui departemen 1, jadi langsung ke departemen 2. Kedua departemen produksi tersebut didukung oleh departemen Repair and Maintenance atau R&M, ya, Repair and Maintenance.
Satuan tingkat kegiatan atau activity base dan biaya budget overhead yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut. Nah, ini sudah ada datanya ya. Departemen produksi 1. Ini satuannya adalah unit. Budget biaya overhead-nya 520.000. Departemen produksi 2, satuannya adalah direct machine hours atau DMH. Ya. Budget biaya overhead-nya 320. Kemudian yang ketiga ada departemen pembantu, ya namanya R&M atau Repair and Maintenance. Ya, satuannya adalah direct repair hours atau DRH. Ya, budgetnya adalah 120.000. Standar penggunaan masing-masing departemen produksi ada di bawahnya. Ya, coba kita baca satu persatu. 1 liter produk A di departemen 1 membutuhkan 1 unit bahan pembantu, gitu ya, 1 unit. Dan setelah setengah jadi di departemen 1, ini produk barang 1 liter produk barang A ini dipindahkan ke departemen 2 dan diproses selama 4 jam mesin. Ya, 4 jam mesin, direct machine hours. Oke. Kemudian yang produk B, 1 kilogram produk B ini tidak melalui departemen 1, tidak diproses di departemen 1, tetapi langsung dilempar ke departemen 2 dan diproses selama 3 jam mesin. Ya, jadilah 1 kg produk B. Kalau yang tadi produk A ini harus melalui 2 departemen. Departemen 1 dulu ini menjadi produk setengah jadi, kemudian dilempar ke departemen 2 menjadi produk jadi. Setelah kalau yang produk B ini tidak perlu ke departemen 1. Kemudian di departemen R&M ini departemen 1 0,2 direct repair hours per unitnya, sedangkan di departemen 2 adalah 0,07 DRH per DMH. Ya. Oke, kemudian kita masuk ini. Untuk membuat budget biaya overhead hingga diperoleh harga pokok ada 3 langkah perhitungan. Jadi untuk menghitung BOP, biaya overhead pabrik, ini ada 3 langkah. Lumayan banyak ya langkahnya. Langkah pertama adalah menghitung beban per departemen dihubungkan dengan budget biayanya. Ya, di sini ada kolom departemen, ada perhitungannya beban persatuan budget biaya. Ya, di departemen 1 total bebannya langsung langsung 14.000 unit. Dari mana? 14.000 unit adalah budget produksi liter dikalikan 1 unit. Jadi langsung 14.000 unit. Budget biaya ini sudah ada di soal 520.000 kita masukkan ke sini. Ya. Kemudian di departemen 2. Di departemen 2 ini kita masukkan budget untuk budget produksi untuk produk A 14 liter. Kemudian di departemen 2 untuk produk A ini membutuhkan waktu selama 4 jam mesin. Jadi ditinggal dikalikan 4 DMH-nya, direct machine hours. Ya. Sedangkan di departemen 2 untuk produk B, ya, di departemen 2 untuk produk B ini
budget produksinya 8.000 kg dikali dengan jumlah jam di mana produk B ini diproses, ya. Berarti 3 DMH, ya. Sudah ada di soalnya, 3 DMH sama dengan 24.000 DMH. Jadi untuk total beban di departemen 1 adalah tinggal ditambahkan saja produk A ditambah dengan produk B, berarti 80.000 DMH. Budget biayanya adalah 320.000, ya, sudah ada di soal. Oke. Kemudian mengapa di departemen 1 ini tidak ada produk B-nya? Kenapa tidak ada produk B? Karena produk B itu hanya diproses di departemen 2 aja. Jadi di departemen 1 ini hanya memproses untuk yang produk A saja, yang budget produksinya adalah 14.000 unit, ya, 14.000 liter kali 1 unit sama dengan 14.000 unit. Oke, kita lanjutkan. Untuk yang departemen pembantu. Nah, departemen pembantunya adalah R&M atau Repair and Maintenance. Nah, untuk departemen 1, 14.000 unit ini berasal dari sini, ya, 14.000 unit dikali dengan waktu yang dibutuhkan, direct repair house-nya berapa? 0,2. Ya, ini sudah ada di soal. 0,2 DRH sama dengan 2.800 DRH. Ya. Yang departemen 2 kita tadi sudah hitung total bebannya 80.000 DMH, kita kalikan dengan waktu yang dibutuhkan 0,07 DRH. Ya, sehingga hasilnya 5.600. Total beban untuk di departemen R&M adalah tinggal ditambahkan saja 2.800 ditambah dengan 5.600 sehingga hasilnya 8.400. Seperti itu. Kemudian budget biayanya kita pindahkan angkanya, ya. Di sini sudah ada 120, berarti untuk departemen R&M juga 120. Nah, 120.000 ini kita akan tentukan berapa yang akan dialokasikan ke departemen 1 dan ke departemen 2. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah DRH-nya. DRH-nya berapa? 8.400. Ya, 8.400 DRH. Ini dialokasikan berapa ke departemen 1, ke departemen 2-nya. Ya. Kemudian langkah yang kedua untuk menghitung budget biaya overhead adalah menghitung tarif biaya overhead per departemen produksi atau overhead rates. Ya, overhead rates. Pertama, kita tentukan biaya overhead-nya untuk departemen 1 dan departemen 2. Pastinya ini sudah ada di soal, ya. Tadi sudah ada di departemen 1 520.000, yang di departemen 2 adalah 320. Kemudian kita seperti yang sudah saya bilang tadi, ya, kita alokasikan 120.000 ini ke dua departemen, ke departemen 1 maupun 2. Gimana caranya? Nah, ini caranya seperti ini. Nah, ke departemen 1 kita bagi dulu total ini, bebannya ini 2.800 DRH dibagi dengan total beban keseluruhan, ya, 8.400 ini dari sini dikali dengan total atau budget biaya overhead untuk departemen pembantu 120.000. Ini totalnya di departemen 1 sebanyak 40.000. Ya, kemudian yang di departemen 2 caranya sama. Kita lihat angkanya di departemen 2 5.600 dibagi total bebannya 8.400 dikali dengan biaya overhead untuk departemen pembantu 120.000. Sehingga totalnya adalah 80.000.
Ya, berarti untuk alokasinya ini sudah teralokasi semua nih, 120.000, 40.000 untuk departemen 1, 80.000 untuk departemen 2 ya. Kalau ditotalkan sama dengan 120.000. Oke, seperti itu. Kemudian setelah menghitung alokasinya, kita dapat menghitung total biaya overhead per departemen. Caranya gampang ya, tinggal ditambahkan aja. 520.000 ditambah dengan 40.000 hasilnya 560.000. 320.000 budget biaya overhead, kemudian ada alokasi 80.000, berarti nanti totalnya 400.000. Nah, setelah itu kita tuliskan rencana outputnya. Rencana output itu apa sih? Rencana output. Nah, rencana output ini kita hasilkan atau kita dapat dari sini. Ya, di departemen 1 rencana outputnya adalah 14.000 unit. Di departemen 2 kita sudah hitung ini 80.000 DMH. Ya, 80.000 DMH. Sehingga kita bisa menghitung tarif biaya overhead per departemen produksi. Caranya bagaimana ini? 40 per unitnya. Bagaimana cara menghitung 40 per unit? Ya, 40 per unit ini kita hitung dengan membagi total biaya overhead, ya, total biaya overhead 560.000 dibagi dengan 14.000 per unitnya. Begitu juga untuk yang departemen 2, berarti kita tinggal membagi 400.000 dibagi dengan 80.000 DMH. Ya, nanti ketemu tarif biaya overhead per departemen produksi. Oke, setelah itu langkah yang terakhir. Nah, langkah yang terakhir adalah menghitung harga pokok produksi per jenis produk. Ya. Oke, ini sedikit ada ralat. Ini untuk produk A, tadi budget produksinya 14.000 liter. Yang ini adalah produk B ya, bukan produk A. Silakan diganti di handout-nya atau di modulnya. Produk B 8.000 kg. Ya. Nah, karena ini memfokuskan untuk menghitung biaya overhead, jadi untuk yang biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung ini sudah given atau sudah diberikan datanya. Ya, tidak perlu untuk menghitung lagi, tidak perlu untuk dihitung. Ini sudah ada datanya. Ya. Jadi ini mungkin kalau misalnya ini tidak ada datanya, untuk menghitung per liternya ini kita tinggal membagi biaya bahan langsung 140.000 dibagi dengan 14.000 hasilnya Rp10 per liter. Begitu juga untuk biaya tenaga kerja langsung untuk produk A 70.000 dibagi 14.000 sama dengan Rp5 per liter. Nah, untuk produk B juga serupa. Ya, produk B 120.000 dibagi dengan 8.000 sama dengan Rp15. Produk B untuk biaya tenaga kerja langsung 28.000 dibagi dengan 8.000 sama dengan Rp3,5. Oke, ini kita mungkin tidak perlu membahas banyak karena ini datanya sudah given, jadi kita langsung mempelajari tentang biaya overhead-nya. Ya, biaya overhead untuk produk A dia harus melewati 2 departemen, yaitu departemen produksi 1 dan departemen produksi 2. Kita tentukan berapa unit yang dibutuhkan di departemen 1 untuk produk A. Ya, tadi sudah kita hitung 14.000 unit dikali dengan tarif biaya overhead per departemen produksinya. Tadi sudah kita hitung di tabel yang kedua, Rp40 per unit. Ya, sehingga dihasilkan
Rp560.000. Oke, ini untuk total biaya di Departemen 1 untuk biaya overheadnya. Langkah selanjutnya kita menghitung untuk untuk rupiahnya. Berapa sih rupiahnya? Kita tinggal bagi saja. 560.000 dibagi dengan budget produksi yang sudah ditetapkan tadi 14.000, sehingga hasilnya adalah Rp40. Kemudian setelah produk setengah jadinya di Departemen 1, kemudian kita hitung ke Departemen 2, kita hitung di Departemen 2-nya. Nah, kita sudah menentukan ini 56.000 ya, 56.000 di Departemen 2 ini berasal dari tabel pertama ya, dari 14.000 liter kali 4 DMH 56.000, kemudian dikali dengan tarif biaya overhead untuk Departemen 2. Tadi berapa? Departemen 2 ada rupiahnya 5 ya, Rp5. Sehingga dihasilkan 280.000 untuk total biaya overhead produk A di Departemen 2. Nah, kita hitung untuk per liternya ya. Sehingga tinggal dibagi 280.000 dibagi dengan 14.000 liter. Sehingga dihasilkan Rp20. Kemudian untuk produk B, kenapa tidak ada Departemen 1 di sini? Karena produk B ini tidak diproses di Departemen 1, sehingga tidak dihitung di Departemen 1. Ini langsung dilempar ke Departemen 2. Ya. Di Departemen 2 untuk produk B, ini beban satuannya tadi sudah kita hitung 24.000 DMH, kita kalikan dengan biaya overhead di Departemen Produksi 2. Berapa? 5 ya. Ternyata 5. Sehingga totalnya adalah untuk produk B di Departemen total biayanya adalah Rp120. Ya, ini rupiah. Kemudian untuk mencari per kilonya kita tinggal bagi saja. Rp120.000 dibagi 8.000 kilogram. Sehingga dihasilkan Rp15. Ya, ini rupiah. Oke, yang terakhir kita menghitung harga pokok produksi. Ini tinggal ditambahkan saja 140.000 ditambah 70.000 untuk TKL, yang tadi untuk bahan langsung ditambah dengan biaya overheadnya, 2 ini. Kemudian untuk per liternya kita bisa hitung dari sini. Pertama kita mencari ini dibagi dengan 14.000, 1.050.000 dibagi 14.000, atau kita tinggal menambahkan yang di sini 10 ditambah 5 tambah 40 tambah 20. Begitu juga untuk yang produk B. Produk B ini juga sama, biaya bahan langsung 120.000 ditambah biaya tenaga kerja langsung 28.000 ditambah dengan biaya overhead 120.000. Hasilnya 268. Per kilonya ini juga sama, ada 2 cara. Tadi bisa membagi total biaya dibagi dengan budget produksinya, atau kita tambahkan satu persatu. 15 tambah 3,5 tambah 15. Hasilnya Rp33,5. Begitu penjelasan untuk menyusun budget atau anggaran biaya overhead. Untuk yang analisis varian biaya overhead, nanti saya jelaskan di video yang lain. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.